Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Aulia Zahra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum benda. Pengertian hukum benda. Dari segi istilah, hukum benda diatur dalam pasal 499 KUH Perdata. Benda itu adalah segala sesuatu yang dapat diberikan hak atau yang dapat menjadi objek hak milik seseorang. Karena ada juga benda yang tidak dapat dimiliki, misalnya bulan dan bintang. Benda tersebut adalah benda berwujud dan tidak berwujud. Apa yang dimaksud dengan hukum benda? Hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Jadi, hukum benda itu adalah kaidah atau aturan yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda berwujud maupun tidak berwujud atau hak kebendaannya. Jadi, itu yang dimaksud dengan hukum benda. Nah, dari pengertian tersebut, dapat kita lihat ruang lingkup kajian dari hukum benda. Yang pertama adalah mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda. Yang kedua, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi subjek hukum, contohnya hubungan manusia dengan tanah. Ruang lingkup yang ketiga adalah mengatur hubungan subjek hukum dengan hak kebendaan. Misalnya tanah atau benda seperti sertifikat. Hak kebendaan adalah kewenangan untuk menguasai benda. Selanjutnya ada pembedaan macam-macam benda. Yang pertama, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang kedua, benda yang musnah dan benda yang tetap ada. Yang ketiga, benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Yang keempat, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Dan yang terakhir kelima, benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan. Benda bergerak diatur dalam pasal 509 sampai 511 KUH Perdata. Yang pertama, ada benda yang menurut sifatnya bergerak, dalam arti benda itu dapat berpindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya saja meja dan kursi. Dan yang kedua, ada benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak, ialah segala hak atas benda-benda bergerak. Contohnya hak memakai, hak memetik hasil, saham, dan surat berharga lainnya. Adapun benda tidak bergerak menurut pasal 506 sampai 508 KUH Perdata. Yang pertama, ada benda menurut sifatnya dia tidak bergerak. Yang kedua, benda menurut tujuannya atau tujuan pemakaiannya tidak bergerak. Yang ketiga, benda menurut penetapan undang-undang sebagai benda yang tidak bergerak. Jadi, menurut sifat, menurut tujuan, dan menurut penetapan undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak. Lalu ada benda menurut sifatnya tidak bergerak dibagi menjadi 3. Yang pertama, tanah. Yang kedua, segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuhan, berakar, bercabang, yang berkaitan dengan tanah. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah itu, yaitu karena tanaman dan terpaku, misalnya bangunan. Adapun benda tidak bergerak, menurut tujuan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pada pabrik. Segala mesin-mesin ketel, alat-alat lain yang dimaksud supaya terus-menerus berada di situ untuk dipergunakan dalam menjalankan pabrik.
Walaupun mungkin mesin ini bisa digerakkan sebenarnya, tapi karena dia di dalam pabrik, dia dianggap sebagai benda tidak bergerak. Dan yang kedua, pada perkebunan, segala sesuatu yang dipergunakan sebagai rabuk dalam tanah, ikan dalam kolam, ini dianggap sebagai benda menurut tujuannya tidak bergerak. Dan yang ketiga, pada rumah kediaman, misalnya kaca, tulisan, lukisan, alat untuk menggantungkan barang sebagai bagian dari dinding. Dan yang keempat terakhir, ada reruntuhan dari suatu bangunan apabila dimaksud untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu. Ada juga benda yang tidak bergerak. Menurut penetapan undang-undang dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak-hak penagihan mengenai suatu benda yang bergerak. Yang kedua, kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas atau dalam hukum perniagaan. Jadi, menurut penetapan undang-undang dianggap sebagai benda yang tidak bergerak. Apa arti penting pembedaan benda bergerak dengan benda tidak bergerak? Adalah karena adanya ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku sebagai masing-masing golongan benda tersebut. Misalnya, pertama mengenai hak bazit, kedua mengenai pembebanan, ketiga mengenai penyerahan, keempat mengenai daluarsa, dan yang kelima mengenai penyitaan. Lalu ada benda yang musnah. Adalah benda-benda yang dalam pemakaiannya akan musnah. Kegunaan atau manfaat benda itu justru terletak pada kemusnahannya, misalnya makanan, minuman, atau kayu bakar. Dan ada benda yang tetap ada. Benda yang dalam pemakaiannya tidak menyebabkan benda itu menjadi musnah, tetapi memberi manfaat bagi pemakainya, misalnya sendok, piring, dan transportasi. Kemudian ada benda yang dapat diganti, misalnya uang, dan benda yang tidak dapat diganti, misalnya seekor kuda. Lalu ada benda yang dapat dibagi, misalnya beras, dan benda yang tidak dapat dibagi, misalnya seekor kuda. Dan yang terakhir, benda yang diperdagangkan atau praktis tiap barang dapat diperdagangkan, dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan, misalnya jalan-jalan dan lapangan umum. Demikian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.